Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita sedang berjalan, tidur, bahkan ketika kita sedang tidak memikirkan apapun, tubuh kita tetap melakukan proses pernafasan. Kemanakah udara yang kita hirup? Bagaimana oksigen bisa masuk ke dalam darah? Dan mengapa tubuh kita membutuhkan oksigen? Mari kita temukan jawabannya. Sistem pernapasan adalah sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan pertukaran gas antara tubuh dengan lingkungan. Gas yang paling penting dalam proses ini adalah oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Tubuh kita membutuhkan oksigen untuk membantu menghasilkan energi. Sementara itu, karbon dioksida merupakan salah satu zat sisa yang dihasilkan dari proses metabolisme dan harus dikeluarkan dari tubuh. Namun jangan salah paham, pernapasan bukan hanya sekedar memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Di dalam tubuh terdapat proses yang jauh lebih rumit. Setiap saat, sel-sel tubuh kita membutuhkan energi. Energi tersebut diperoleh melalui proses respirasi sel. Respirasi sel dapat digambarkan seperti ini. Glukosa yang ditambahkan dengan oksigen akan menghasilkan energi, karbon dioksida, dan air. Energi yang dihasilkan kemudian digunakan oleh sel untuk menjalankan berbagai aktivitas. Karena itu, oksigen sangat penting bagi tubuh. Oksigen tidak langsung digunakan oleh tubuh begitu kita menghirupnya. Oksigen harus melewati sistem pernapasan, kemudian berpindah ke darah, lalu diangkut menuju sel-sel tubuh. Sekarang mari kita ikuti perjalanan udara. Bayangkan kita menarik napas dalam-dalam. Dari mana udara masuk? Udara pertama kali masuk melalui hidung, kemudian menuju paring, selanjutnya melewati laring, lalu masuk ke trakea, dari trakea, udara menuju bronkus, bronkus bercabang menjadi bronkiolus, dan akhirnya udara mencapai bagian yang paling kecil yaitu alveolus di dalam paru-paru. Hidung mempunyai beberapa fungsi penting. Pertama, hidung menjadi jalan masuk udara. Kedua, rambut-rambut hidung membantu menyaring partikel seperti debu. Ketiga, lendir atau mukus membantu menangkap partikel asing. Keempat, rongga hidung membantu menghangatkan dan melembabkan udara yang masuk. Karena itu, bernapas melalui hidung umumnya lebih baik daripada bernapas melalui mulut dalam kondisi normal. Jadi, ketika udara masuk melalui hidung, udara tidak langsung masuk begitu saja ke paru-paru. Udara terlebih dahulu mengalami proses penyaringan dan penyesuaian. Setelah melewati hidung, udara menuju faring. Faring merupakan bagian yang menjadi persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Itulah sebabnya makanan dan udara melewati daerah yang berdekatan. Lalu, bagaimana makanan tidak masuk ke saluran pernapasan? Di daerah laring terdapat epiglotis, yaitu katup yang membantu mengarahkan makanan agar tidak masuk ke saluran pernapasan ketika kita menelan. Karena itu, ketika kita makan sambil berbicara atau tertawa, terkadang makanan atau minuman dapat masuk ke saluran yang salah sehingga kita tersedak. Setelah faring, udara melewati laring. Laring sering disebut sebagai kotak suara karena di dalamnya terdapat pita suara. Ketika udara melewati pita suara dapat bergetar dan menghasilkan suara. Jadi, selain menjadi bagian dari sistem pernapasan, laring juga berperan dalam menghasilkan suara. Dari laring, udara masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea merupakan saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Dinding trakea diperkuat oleh cincin-cincin tulang rawan, sehingga saluran ini tidak mudah mengumpis. Di bagian dalamnya terdapat lendir dan silia. Silia adalah rambut-rambut halus yang dapat membantu menggerakkan lendir dan partikel asing ke arah atas.
Dengan demikian, sistem pernapasan memiliki mekanisme pertahanan terhadap benda asing yang masuk bersama udara. Trakea kemudian bercabang menjadi dua bagian utama yang disebut bronkus. Bronkus kanan menuju paru-paru kanan, bronkus kiri menuju paru-paru kiri. Di dalam paru-paru, bronkus terus bercabang menjadi saluran yang semakin kecil. Cabang-cabang kecil tersebut disebut bronkiolus. Bayangkan seperti sebuah pohon. Batang pohon adalah trakea. Cabang besar adalah bronkus. Cabang yang semakin kecil adalah bronkiolus. Dan di ujung-ujungnya terdapat struktur seperti kumpulan gelembung kecil yang disebut alveolus. Inilah salah satu bagian terpenting dari sistem pernapasan. Alveolus adalah tempat utama terjadinya pertukaran gas antara udara dan darah. Alveolus memiliki dinding yang sangat tipis dan dikelilingi oleh kapiler darah. Ketika kita menarik napas, udara yang mengandung oksigen sampai ke alveolus. Pada saat yang sama, darah yang datang ke kapiler di sekitar alveolus membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh. Kemudian terjadi pertukaran gas. Oksigen berpindah dari alveolus ke darah. Sebaliknya, karbon dioksida berpindah dari darah ke alveolus. Setelah itu, karbon dioksida dikeluarkan ketika kita menghembuskan napas. Pertukaran gas terjadi melalui proses difusi. Difusi adalah perpindahan partikel dari daerah yang konsentrasinya lebih tinggi menuju daerah yang konsentrasinya lebih rendah. Di alveolus, kadar oksigen lebih tinggi dibanding darah yang datang dari jaringan tubuh. Akibatnya, oksigen bergerak dari alveolus menuju darah. Sebaliknya, darah membawa karbon dioksida dalam jumlah yang lebih tinggi sehingga karbon dioksida berpindah dari darah menuju alveolus. Dinding alveolus yang tipis sangat membantu proses ini. Selain itu, jumlah alveolus yang sangat banyak membuat luas permukaan pertukaran gas menjadi besar. Setelah oksigen masuk ke dalam darah, siapa yang membawanya ke seluruh tubuh? Jawabannya adalah sistem peredaran darah. Sebagian besar oksigen diangkut oleh hemoglobin yang terdapat dalam sel darah merah atau eritrosit. Darah yang kaya akan oksigen kemudian dipompa oleh jantung menuju seluruh tubuh. Oksigen akhirnya sampai ke jaringan dan sel. Di dalam sel, oksigen digunakan dalam proses metabolisme untuk membantu menghasilkan energi. Setelah digunakan, salah satu hasil akhirnya adalah karbon dioksida. Karbon dioksida kemudian dibawa oleh darah kembali menuju paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida berpindah ke alveolus dan kemudian dikeluarkan saat kita menghembuskan napas. Pada mekanisme pernapasan, kita melakukan dua proses utama, inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses masuknya udara ke paru-paru. Ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari paru-paru. Proses tersebut terjadi karena adanya perubahan volume dan tekanan di dalam rongga dada. Organ yang sangat penting dalam mekanisme ini adalah diafragma. Diafragma adalah otot berbentuk seperti kubah yang terletak di bawah paru-paru dan memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Ketika kita menarik napas, diafragma berkontraksi. Bentuk diafragma menjadi lebih datar dan turun. Volume rongga dada meningkat. Ketika volume meningkat, tekanan udara di dalam paru-paru menurun dibandingkan tekanan udara di luar. Akibatnya, udara dari luar masuk ke paru-paru. Jadi, diafragma berkontraksi, volume rongga dada meningkat, tekanan menurun, udara masuk. Selain diafragma, otot antar tulang rusuk juga membantu proses inspirasi. Ketika kita menghembuskan napas dalam kondisi normal, diafragma kembali relaksasi dan bentuknya menjadi lebih melengkung. Volume rongga dada berkurang, tekanan di dalam paru-paru meningkat. Akibatnya, udara keluar dari paru-paru.
Urutannya begini: diafragma relaksasi, volume rongga dada menurun, tekanan meningkat, udara keluar. Jadi, masuk dan keluarnya udara bukan karena paru-paru secara aktif menarik udara seperti pompa. Perubahan tekanan dan volume rongga dada menyebabkan udara bergerak masuk dan keluar. Saat kita duduk santai, napas biasanya lebih tenang. Tetapi setelah berlari atau melakukan aktivitas fisik, napas menjadi lebih cepat. Ketika kita berolahraga, otot bekerja lebih keras. Otot membutuhkan lebih banyak energi. Akibatnya, kebutuhan oksigen meningkat dan produksi karbon dioksida juga meningkat. Tubuh kemudian menyesuaikan diri dengan meningkatkan frekuensi dan kedalaman pernapasan. Inilah salah satu contoh bahwa tubuh manusia memiliki mekanisme pengaturan yang sangat rumit. Sistem pernapasan dapat mengalami berbagai gangguan. Contohnya adalah influenza, asma, bronkitis, pneumonia, tuberkulosis, emfisema, dan kanker paru-paru. Kita bahas beberapa di antaranya. Asma merupakan gangguan yang dapat menyebabkan penyempitan saluran pernapasan, sehingga seseorang mengalami kesulitan bernapas. Bronkitis adalah peradangan pada bronkus yang dapat menyebabkan batuk dan produksi lendir meningkat. Pneumonia merupakan infeksi yang dapat menyebabkan bagian paru-paru termasuk alveolus mengalami gangguan sehingga pertukaran gas dapat terganggu. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan terutama menyerang paru-paru. Ada juga emfisema, yaitu kondisi yang menyebabkan kerusakan pada struktur alveolus sehingga kemampuan pertukaran gas dapat menurun. Karena itu, menjaga kesehatan sistem pernapasan sangat penting. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan. Pertama, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Ketiga, menggunakan perlindungan yang sesuai ketika berada di lingkungan berdebu atau tercemar. Keempat, melakukan aktivitas fisik secara teratur. Kelima, menjaga pola hidup sehat dan istirahat yang cukup. Keenam, menjaga kebersihan tangan dan menerapkan kebiasaan hidup bersih untuk membantu mengurangi resiko infeksi. Dan yang tidak kalah penting, jangan menganggap remeh gangguan pernapasan. Jika mengalami keluhan yang berat atau terus-menerus, sebaiknya mendapatkan pemeriksaan dari tenaga kesehatan. Dalam Islam, manusia diajak untuk memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah melalui ciptaannya. Ketika kita mempelajari sistem pernapasan, sebenarnya kita sedang melihat salah satu contoh betapa luar biasanya tubuh manusia. Bagi seorang muslim, kemampuan bernapas juga dapat menjadi pengingat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu pengetahuan seharusnya tidak hanya membuat kita semakin tahu, tetapi juga semakin sadar dan semakin bersyukur. Semoga pembahasan tentang sistem pernapasan ini menambah ilmu, menambah kesadaran, dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.